Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Oke, pertama tentu kami dari PT Sentral Java Daya Wiguna Indonesia. Sentral Java Daya Wiguna Indonesia merupakan perusahaan hasil merger dari Sentral Java Drinking Water dan Sentral Jaya Daya Wiguna. Jadi dua perusahaan merger lalu menjadi satu nama, Sentral Java Daya Wiguna Indonesia. Ya. Nah, apa itu CJDW Indonesia? Nanti kita akan lihat tayangannya. Tetapi pertama tentu kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan untuk diajak bekerja sama. Artinya kami mengajak kerjasama UNES di dalam rangka pengembangan wirausaha Indonesia melalui program CSR kami, Corporate Social Responsibility. Artinya setiap perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia itu didorong oleh pemerintah, diwajibkan untuk melakukan kegiatan atau membuat program-program kemasyarakatan CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Undang-undangnya sudah digedok dan banyak perusahaan melakukan CSR dengan berbagai cara. Misalnya pembangunan sarana fisik, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jalan dan sebagainya, juga hal-hal yang lain, ya, termasuk kredit-kredit untuk operasi, tergantung masing-masing perusahaan boleh memilih. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa PT Sentral Java Daya Wiguna memilih kegiatannya adalah yang pertama seminar kewirausahaan di sekolah-sekolah yang dimungkinkan itu adalah tingkat akhir, artinya setelah itu akan bekerja, ya. Jadi SMK juga di university, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada lagi program beasiswa pendidikan. Program beasiswa pendidikan ini masih dikhususkan bagi membernya OPSI atau anak membernya OPSI. Jadi mahasiswa kalau jadi member juga bisa mengajukan program beasiswa, ya. Lalu yang berikutnya, kegiatan sosial kami adalah penanaman atau penghijauan kembali, ya. Kayak kemarin kasus di Merapi. Jadi misalnya nanti UNES mau bikin kegiatan penghijauan, lalu minta sponsor dari kami juga akan support, ya. Jadi 3 kegiatan itu yang dipilih oleh PT Sentral Java Daya Wiguna Indonesia. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki acara seminar ini. Sudah siap belum ini? Siap. Saya pengen lihat dulu dong, siapa yang sudah lulus, tinggal nunggu wisuda. Wih, banyak sekali, tepuk tangan dong. Ya. Kemudian siapa yang mendapatkan PMW? PMB, siapa yang mendapatkan PMB untuk tahun ini? Mana? Ada? PMB? Oh, masih calon. Calon penerima PMB, begitu ya? Oke, baik. Calon penerima PMB mana? Calon penerima PMB? Udah ada yang datang? Lalu siapa lagi, Pak? Mahasiswa. Oh, mahasiswa umum. Ya, baik. Mahasiswa yang lainnya berarti yang tidak akan tangan tadi, ya. Oke, boleh. Luar biasa. Dan mari segera kita mempersiapkan diri. Tolong sekarang tepuk pundak sebelah tangannya, teman sebelah kanannya, turun ditepuk pundaknya sambil diingatkan handphonenya dimatikan atau di silent kan. Ya. Artinya kalau masih ada kedengaran bunyi handphone, sanksinya apa ya kita? Enaknya apa? Oke, idenya bagus sekali Pak Arifin. Buat door prize. Gitu ya. Jadi kalau ada dengar dari handphone, kemungkinannya memang 2. Pertama, handphonenya masih baru sehingga belum bisa mati, ya. Atau yang kedua, handphonenya jadul sehingga memang tidak ada fasilitas untuk silent, ya. Nah, oke.
kenalan dulu. Izinkan untuk diklik yang gambar orang itu, Bapak. Iya. Nah, supaya kita kenal dulu. Klik gambar orangnya. Piung. Iya. Iya. Oke. Baik, ini saya namanya ada di bawah ini, bukan yang di atas. Namanya siapa? Iya, Joko Prasetyo. Ya, Joko itu artinya apa? Iya, bujangan. Laki-laki yang masih bujangan. Ya. Kemudian pra artinya apa? Sebelum. Setio artinya apa? Setia. Jadi komplitnya apa? Bujangan. Nah, mulai kurang ajar ya. Bujangan yang belum setia ya. Tolong jangan dimutilasi ya, karena kalau dipotong-potong jadi jelek ya. Prasetyo itu satu kata. Prasetyo itu artinya apa? Janji. Jadi saya berjanji untuk tetap saya sudah mengingkari janji saya karena sudah menikah. Kalau sampai hari ini istri baru satu ya. Kalau langsung pada senyum-senyum berharap sesuatu. Ini dia saja ya. Oke, baik. Jadi saya punya istri satu, anak saya baru 3 ya. Anak saya baru 3. Kemudian saya dari CJDW Indonesia, produsen air oksigen, air non mineral ya, dan air aktif ya. Jadi ada 3 hal yang luar biasa. Satu adalah air murni atau non mineral, tidak mengandung mineral anorganik ya. Kemudian yang kedua, air beroksigen tinggi, karena air biasa hanya sekitar 6 sampai 8 ppm, sementara oksi itu 20-an ppm ya. Kemudian yang ketiga adalah air aktif, karena diaktifkan dengan sinar alfa dan MRET ya, molekuler resonan magnetic teknologi ya, yang tidak dimiliki oleh air lain. Jadi dengan apa? MRET, molekul airnya dikecilkan, sudut ikatan HO-nya kemudian dirubah menjadi 104,5 sehingga bisa mengikat oksigen dengan kuat. Maka kalau dibuka tidak ngejos oksigennya keluar, karena ada produsen air lain yang mengaku air oksigen, tetapi oksigennya memang nggak bisa menyatu ya. Kalau kami memang menyatu, dibuka pun nggak ada bunyi jos dan bisa dicek kadar oksigennya ya. Ini saya dari PT Sintra Java Daya Wiguna Indonesia. Saya kebetulan dipercaya menjadi Chief Executive Marketing yang mengurus marketing untuk seluruh Indonesia. Lalu yang berikutnya, saya juga seorang wirausaha. Saya punya lembaga sendiri, saya punya lembaga konsultan namanya Spiritindo, Spirit Indonesia. Jadi Spirit Indonesia karena apa? Karena saya pilih nama ini karena saya terobsesi ingin ikut membangun spiritnya bangsa Indonesia. Ya, kenapa? Karena saya melihat justru kelemahan kita itu ada di sana. Ya, kalau orang pinter Indonesia luar biasa. Ya, di balik kehebatan Nokia itu ada teknisi hebat dari orang Indonesia. Ya, kemudian apalagi juara Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika, orang Indonesia juga luar biasa. Tidak kalah kita. Ya, kita punya Roy Suryo, kita punya anak-anak yang dididik oleh di Olimpiade. Wah, luar biasa, kita punya orang-orang yang pintar. Ya, tetapi pertanyaannya adalah kenapa sampai hari ini kita masih jadi negara apa? Ada yang ngomong dengan kalimat yang lebih indah, negara berkembang. Ya, itu adalah kata untuk menghibur kita, untuk tidak mengatakan negara ya masih miskin. Ya, nah, jadi kenapa? Hebatnya di mana? Kita sumber daya alam sudah, kita tidak bisa dikalahkan. Sumber daya alam kita luar biasa di mana-mana. Ya, besok saya ke Samarinda, ke daerah Kutai juga. Nah, bisa tambang di Kalimantan Selatan nanti akhir bulan. Itu sudah pertambangan. Ya, di Palu, di Sumatera melimpah, di Jawa juga melimpah. Betul nggak? Di
pembangun jalan tol pertama di ASEAN. Tetapi sekarang ini panjang jalan tol kita ini masih paling pendek. Ya, Malaysia dari Singapura, Malaysia, Thailand itu sudah dihubungkan juga oleh jalan tol yang luar biasa dan tidak pernah macet. Ya, Indonesia tolnya macet. Ya, Pantura macet. Apalagi yang tidak macet? Kredit macet dan dimacetkan. Ya, oke. Nah, maka saya pengen kelemahan kita itu yang perlu kita perbaiki gimana di spiritnya. Ya, maka kelihatan sekali bagaimana cara kita berjalan. Tapi bisa disaksikan berapa kecepatan jalannya orang Indonesia, orang Jepang, orang kita juga. Hong Kong, Taiwan, wah luar biasa, betul ya. Kalau kita mendarat di Hong Kong, lalu kita masuk di airport, sudah kelihatan bagaimana kecepatan jalannya. Ya, di Singapura saja masuk ke Changi sama. Kalau orang Indonesia biasa, kalau lewat eskalator yang datar gitu, biasanya apa? Mesti rame-rame kan, sebelahan sambil ngobrol ya Bu ya. Nah, sementara yang lain pengen nyelip jadi bingung, padahal sudah di garis tengah kuning. Ini untuk jalan pelan, ini untuk nyelip. Tapi ketahuan, kalau mulai begitu jalan terus mulai begini, yang satu begini, terus ngobrol, nah itu orang Indonesia pasti. ya, sama, ya. Di mana-mana kelihatan sekali, oh ini orang Indonesia, itu kentara sekali. Nah, jadi saya melihat kita ini lemah di semangatnya, lemah di spiritnya, nggak ada gregetnya. Ya, nah maka saya pilih nama Spirit Indonesia. Spirit itu merupakan lembaga training and human resource management konsultan SDM. Jadi tugas kami adalah merombak organisasi, menata ulang organisasi, menempatkan posisi-posisi orang-orang yang sudah terseleksi, mengatur kepangkatannya, mengatur pemberian nama jabatannya, mengatur penggajiannya, rekrutmen karyawan, seleksi karyawan, mencat karyawan, ngitungkan pesangonnya. Ya, jadi tugas kami adalah seperti itu. Kalau pabrik yang sudah mau kolaps, lalu kita tolong, lalu kami mulai kemudian masuk, lalu menata ulang organisasinya supaya perusahaannya jadi untung. Ya, nah ini adalah lembaga yang kami miliki dan kebetulan kami hanya punya 4 orang konsultan saja. Ya, lalu yang berikutnya saya punya kantor di Jaya 20 Mojosongo Solo, Indonesia. Mojosongo itu di mana? Mojosongo itu gampang, kenangan terindah. Ya, Nurdin Entok ketangkepnya di situ. Ya, jadi wisata teroris. Ya, saya tinggal di RW 10, Nurdin Entok ketangkep di RW 11. Ya, kenangan terakhir dengan istrinya Susilo. Waktu itu pagi-pagi istrinya Susilo sama Susilo jalan lewat depan rumah saya dan minta bunga mawar sama istri saya. Istrinya lagi hamil yang kemudian melahirkan di penjara itu. Ya, nah itu kenangan terakhir dengan Susilo. Tapi saya tidak terlibat apa-apa. Jangan dicurigai ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini saya dengan keluarga saya. Ini saya, ini istri saya, ini anak-anak saya. Ya. Oke. Saya lahir di Cilacap tanggal 27 Maret. Istri saya namanya Pipit atau Sofia Suryandari, dipanggil Pipit karena memang kecil imut-imut kayak burung pipit. Ya, dan kebetulan memang senangnya hobinya burung. Ya, maka saya cocok namanya kalau Pipit. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya anak saya 3. Saya alumni dari SMA Kolese de Brito di Yogyakarta, sekolah yang dikenal paling bebas. Ya, mau gondrong mau nggak pakai seragam, nggak ada seragam. Ya, kemudian sendal jepit boleh dan sebagainya. Itu zaman saya terakhir. Ya, kemudian saya melanjutkan kuliah di D3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja UNS, Universitas nomor 1 di Solo. Ya, lalu melanjutkan lagi di Fakultas Hukum juga di UNS dan yang terakhir Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, tetapi dengan catatan 2 fakultas ini belum pernah lulus. Jadi ijazah terakhir masih murni D3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Ya. Lalu visi hidupnya, mimpi hidup saya adalah man for others. Pengen menjadi manusia bagi orang lain. Pengen hidup
profesi, sebagai trainer, sebagai guru, sebagai konsultan, ya, supaya berguna bagi banyak orang. Ini profesi yang cocok untuk yang punya mimpi seperti ini, ya. Maka saya senang ini ketemu dengan teman-teman calon guru. Calon guru bukan? Oh bukan ya? Oh tidak semua. Oke, yang FKIP ya. Ada nggak FKIP sekarang? Masih ada, FKIP-nya masih ada? Oh masih ada, ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya pengalaman kerja. Pertama mulai dari tukang sablon waktu SMA. Karena bapak saya hanya satpam BRI, anaknya 5, duitnya pas-pasan, ya. Dan saya waktu itu terinspirasi oleh satu kisah yang luar biasa yang diceritakan oleh teman saya, anaknya orang kaya. Teman saya itu anaknya orang kaya, ya. Jadi waktu itu dia ceritakan saya apa? Dia cerita begini. Di negara-negara maju itu, orang-orang muda kalau sampai umur 23 masih tinggal sama orang tua, itu memalukan. Itu malu sekali. Maka mereka rata-rata sejak kuliah, ya, itu sudah rata-rata bekerja. Sejak kuliah rata-rata sudah, entah itu kerja cuci piring di restoran atau apapun. Dan itu luar biasa, orang-orang Indonesia akhirnya juga ikut juga. Yang kuliah di luar negeri, rata-rata mereka juga cuci piring, cuci ini di restoran-restoran, ya. Nah, jadi kenapa? Mereka mempersiapkan masa depannya, sehingga sejak kuliah mereka sudah bekerja, supaya betul-betul setelah lulus langsung mandiri, ya. Itu yang terjadi. Nah, saya terinspirasi dengan itu. Akhirnya apa? Ya sudah, saya juga tidak mau hanya terima dari orang tua, tidak mau hanya kridol main asto, tetapi saya juga berpikir saya juga harus mandiri. Maka waktu SMA saya sudah mulai kerja nyablon stiker, nyablon kaos, itu yang saya lakukan, ya. Kemudian waktu saya kuliah di Solo, saya dari Jogja, bapak saya hanya bisa bayar uang kuliahnya, saya harus kos dan harus cari makan sendiri. Maka saya menjadi guru privat, mengajar matematika, fisika, kimia untuk anak-anak SMA, SMP, dan SD untuk matematika, ya. Nah, kemudian lulus dari sini, lulus itu di sini, ya. Lulus, saya berpikir apa? Saya harus jadi orang kaya, yang 1% tadi, Pak. Ya, saya harus jadi orang kaya. Kenapa? Karena saya itu waktu SMA dulu merasa tergores. Kenapa? Terluka. Karena apa? Karena seringkali bayar uang sekolah terlambat. Dan kalau terlambat lalu ditagih di kelas. Kadang-kadang dipasang di papan. Ya, yang belum bayar SPP bulan Agustus September Joko Prasetyo. Malu saya. Ya, saya menjadi minder gara-gara seperti itu. Maka saya berpikir tidak boleh, anak saya tidak boleh ngerasain seperti saya. Saya harus punya uang yang cukup, saya harus kaya. Dan karena itu lulus di sini, saya hanya melamar perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi. Yang lain enggak. 34 surat lamaran, ya, ke British Petroleum, Arco, Hafco, ya, Stanford, Pertamina, kemudian Newmont, semua perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi. Kenapa? Karena waktu itu saya searching, saya ada data yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan energi itu memberikan kesejahteraan yang paling tinggi, ya. Maka karena saya pengen kaya, saya hanya lamar perusahaan-perusahaan seperti itu, ya. 34 saya buat suratnya, saya antar, saya kirim lewat pos, campur-campur, dibalas 11, dikasih ucapan terima kasih atas perhatian saudara pada perusahaan kami, mohon maaf tidak ada lowongan yang sesuai. Satu pun tidak ada yang panggil tes, satu pun tidak ada, ya. Oke, saya harus terima kenyataan ini dan saya tetap harus hidup, dan saya malu minta duit sama orang tua. Akhirnya saya harus survive, saya jualan koran, saya jadi pedagang asongan jualan koran di pom bensin Jalan Janti, Yogyakarta, ya, depan CEC, Jogja Exhibition Center, ya. Lalu 2 bulan jadi pedagang koran, teman saya bilang, Jack, oh ibu saya itu tambah ireng, tambah kuru, tambah elit, tambah hitam, tambah kurus, tambah jelek. Kenapa? Makan nggak teratur,
temperatur, kena panas, kena debu. Ya, tetapi teman saya ini ternyata baik hati, lalu meminjamkan kapling separuh di Malioboro. Saya jual gantungan kunci, wah di Malioboro enak, teduh, duduk manis, gitu kan? Pemandangan yang lewat, cuanti, ya, kerasan saya ya. Tetapi ternyata Malioboro nggak ada duitnya, karena banyak orang yang hanya lewat, ya, oke. Dan kemudian saya ajak teman saya kerja di Solo, kerja di Pasar Klewer, toko Surabaya, lantai atas, bloknya EE 30, 33.